Bismillahirrahmanirrahim. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah bagi segala yang baharu. Sifat yang keempat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala ialah mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya bersalahan atau tidak bersamaan Allah dengan segala macam yang baharu, baik pada zatnya, baik pada sifat-sifatnya maupun pada perbuatannya. Wajib kita beriman dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan dalil yang lengkap bahawa Allah itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis, tidak bersamaan Allah dengan segala yang baharu. Baharu iaitu makhluk, dan mustahil bersamaan hakikatnya dengan segala macam yang baharu. Akan tetapi jika terdapat kesamaan hanya pada kata-katanya saja, tidak menjadi soal, yakni tidak membawa kepada kerusakan iman seseorang. Seperti kita katakan, si Ahmad ada, Allah ada. Si Ahmad hidup, Allah hidup. Si Ahmad mendengar, Allah mendengar, dan lain-lain sebagainya. Kesamaan yang demikian itu hanya terdapat persamaannya pada kata-katanya saja, sedang makna yang hakikinya amat jauh perbedaan dan tidak terdapat persamaan sama sekali. Coba perhatikan. Ada si Ahmad jaizil wujud, boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Sedang ada Allah wajibil wujud, wajib ada dan mustahil tidak ada. Hidup si Ahmad mesti mati, sedang hidup Allah mustahil mati. Hidup si Ahmad dihidupkan Allah, sedang hidup Allah tidak ada orang yang menghidupkannya, bahkan mustahil. Dan kiaskanlah akan kata-kata yang lain yang barangkali terdengar persamaannya. Dan lagi sebagai contoh yang paling dekat, selalu kita mendengar memang kata-katanya sama, akan tetapi maknanya sama sekali tidak sama, karena sudah berlainan tempat letaknya. Seperti kepala kampung dengan kepala surat, tajam otak dengan tajam pisau, manis suara dengan manis tebu, buruk rumah dengan buruk ikan, banyak ilmu dengan banyak padi, singa podium dengan singa hutan, panas kopi dengan panas matahari, dan lain-lain dan lain-lain. Semua kesamaan yang terdengar pada perkataan ini, kami rasa mudah sekali dimengerti oleh umum manusia, bahawa maksud dan tujuan kata-kata itu tidak sama dan memang jauh sekali perbedaannya. Sedangkan kata-kata yang sama yang diucapkan kepada sesama makhluk terdapat berlainan maksud dan tujuannya, maka tentu saja kata-kata yang sama yang diucapkan satu kepada makhluk dan yang satu lagi kepada Khaliq amat jauh lagi perbedaan makna dan maksud tujuannya. Kemudian, untuk mengetahui ketidakbersamaan Allah dengan makhluknya, kiranya perlu diketahui lebih dahulu beberapa hal yang berkaitan dengan makhluk itu sendiri, yaitu pertama, jirim. Yang dimaksudkan dengan jirim ialah sesuatu benda yang mengambil lapang udara menurut besar atau kecilnya jirim itu, seperti batu, kayu, sebutir beras, sebiji tepung, setitik bedak. Dia mengambil lapang ukurannya. Yang kedua, jisim. Yang dimaksudkan dengan jisim ialah sesuatu yang tersusun dari dua johar farat, maka ia jadi satu. Andai kata mau dibagi dua, bisa dan mungkin dibagi, seperti sebiji tepung, atau yang lebih halus lagi daripadanya, asal saja mungkin dibagi dua kalau mau dibagi. Yang ketiga, jauhar farat, yaitu sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi karena sudah terlampau halus. Kalaupun mau dibagi, hilang dan habislah ia. Umpamanya sebutir beras dibagi dua,
diambil satu, dibagi dua lagi, diambil satu, dibagi dua lagi, diambil lagi, dibagi lagi, diambil lagi, dibagi lagi, dan terus dibagi. Maka jika sudah sampai kepada pecahan yang tidak mungkin lagi dibagi, kalaupun mau dibagi habislah ia, itulah dia Jauhar Farad. Menurut Anaxagoras, seorang filosof Yunani, Jauhar Farad itu disebut nous atau neos, yaitu suatu zat yang terhalus, ia bergerak dan sanggup mengatur, kata dia. Yang keempat, aurad. Yang dimaksudkan dengan aurad itu ialah yang datang dan menghilang seperti gerak, tetap, terbalik-balik, berputar-putar, dan yang lain-lain sebagainya. Aurad ikan. Yang kelima, sifat. Yang dimaksudkan dengan sifat ini ialah putih, hitam, manis, asam, panjang, pendek, mancung, pesek, dan lain-lainnya. Nah, yang tersebut pada kelima-lima nomor ini adalah wadhifah alam semesta, yakni hal-hal yang tak dapat terpisahkan pada diri alam. Dan perlu juga kita mengetahui tempat letaknya perbezaan antara Allah dengan makhluknya pada beberapa hal yang lain, yang mana hal tersebut adalah tanda mutlak bagi alam semesta, iaitu satu, adanya sesuatu. Buah pepaya boleh saja, misalkan. Dan kalau tidak ada pun tidak ada apa-apa. Bisa saja menurut akal dengan arti kata, alam itu dapat menerima lawan-lawannya, boleh jadi ada dan mungkin, atau boleh jadi tidak ada. Contoh, ada boleh, tidak ada juga boleh. Sifat hidup, boleh mati. Sifat zaman atau waktu, jam 1 boleh jam 2. Tempat di rumah boleh di masjid. Jahat atau pihak, boleh di muka, boleh di belakang. Bukan jahat, jihad. Yang keenam, ukuran. Boleh 1 kilogram, boleh 2 kilogram. Semua alam semesta ini atau mungkinat, istilah dalam ilmu tauhid, tidak boleh lepas ia daripada keadaan yang 6 itu. Cobalah kita umpamakan dahulu kepada anak seseorang yang baru kahwin. Apakah ada anaknya atau tidak ada? Nah, ini belum kita mengetahui dengan positif. Menurut pertimbangan akal, boleh jadi ada, boleh juga tidak ada. Dari tunggu ke tunggu muncullah. 1, misalnya ada anaknya. Maka dengan sendirinya lawan ada tidak ada lagi. Yang kedua, sifatnya putih anak itu, maka lawan putih tidak adalah lagi, karena sudah tertentu dengan satu sifat. Waktu jam 12, WIB ia lahir, maka lawan 12 lah ia, tidak ada lagi terpaham kepada yang lain karena sudah ada. Tempat lahirnya di rumah, lawannya tidak adalah lagi. Jihad atau pihak, di atas tempat tidur lahirnya, lawannya di bawah. Yang keenam, ukuran. Panjangnya 50 cm dan beratnya 1,5 kilo misalnya. Jadi lawannya tidak ada lagi. Sebaliknya dari yang demikian, kelahiran anak orang itu dapat juga diterima. Berarti tidak mustahil, yaitu tidak ada anaknya. Kalaupun ada, berlawan dengan yang di atas. Sifat anak itu warna kulitnya hitam, yang di atas tadi putih. Waktu jam 10 WIB lahirnya, tempat lahirnya di Langgar. Jihad atau pihak lahirnya di sudut sebelah timur dalam Langgar misalnya. Yang keenam, ukuran, panjangnya 30 cm, berat badan 2 kilo. Maka perhatikanlah, anak yang kita umpamakan itu adalah salah satu suku dari berjuta-juta suku alam. Jadi apa yang harus ada pada diri anak ini harus ada juga pada alam yang lainnya. Dan apa yang mustahil padanya mesti mustahil juga pada semua alam yang lainnya. Demikian juga apa yang boleh jadi pada anak ini boleh jadi pula pada jenis-jenis alam semesta lainnya. Karena hakikat alam jagat raya ini sama semua, baik yang sudah pernah ada dan ia sudah tidak ada lagi, maupun yang sedang ada pada saat sekarang ini, ataupun alam yang bakal ada untuk masa yang akan datang.
Kejadiannya alam semesta ini bentuknya, sifatnya, tempatnya dan lain-lain tergantung kepada pilihan dan penetapan Allah yang Maha menjadikan. Setelah kita mengetahui hakikat kejadian alam ini selengkapnya, baik dari hasil pendapat akal yang sempurna maupun dari hasil yang telah diperoleh panca indera yang 5, maka itulah dia tanda-tanda alam yang baharu ini. Kalau tanda-tanda alam ini semua sudah kita tandai dengan baik, maka yang tidak ada tanda-tanda itu, itulah dia Allah yang bersifat dengan mukhalafatul lil hawadis, tidak bersamaan Allah dengan semua alam yang baharu ini pada segi apapun juga. Sekian. Semoga semua penjelasan tadi mudah dimengerti, dan nanti akan kita sambung lagi insyaAllah di video selanjutnya.